Aku mau rekomendasi drama yang cocok ditonton sama keluarga, judulnya adalah Move to Heaven. Jadi ini menceritakan tentang seorang remaja yang mengidap penyakit Asperger. Papa anak ini memiliki jasa yang bernama Move to Heaven. Jadi Move to Heaven adalah jasa untuk membersihkan barang-barang orang yang sudah meninggal. Misalnya ada seorang pria yang meninggal di apartemen. Anak ini dan papanya akan membersihkan barang-barang di apartemen pria tersebut, lalu mengumpulkan beberapa barang dari pria itu yang menurut mereka berarti dan penting, dimasukkan ke satu kotak ini, lalu dia dan papanya akan menyerahkan kotak ini ke anggota keluarga yang berduka. Drama ini juga bertema tentang keluarga dan menyentuh hati banget. Kalian bisa nonton preview drama Move to Heaven ini di YouTube aku, Angelin Kartika. Jadi aku mau rekomendasi satu film drama Korea sedih judulnya Wedding Dress. Bercerita tentang seorang single mother bernama Go-eun yang berprofesi sebagai desainer gaun pengantin. Nah, Go-eun ini hanya hidup berdua dengan putrinya. Suatu hari Go-eun ini menyadari kalau dirinya memiliki penyakit kanker lambung. Go-eun pun berusaha untuk menyembunyikan penyakitnya dari anaknya dan keluarganya. Namun lambat laun anaknya pun menyadari tentang perubahan ibunya, dan akhirnya anak ini pun mengetahui tentang penyakit ibunya. Mengetahui waktu hidupnya tidak lama lagi, Go-eun pun berusaha keras untuk menjadi ibu yang baik. Desain gaun pengantin terakhir Go-eun pun dipersembahkan kepada anaknya untuk anaknya pakai ketika anaknya menjadi pengantin kelak. Film horor Indonesia ini terinspirasi dari kisah nyata judulnya Rumah Kentang. Bercerita tentang seorang novelis horor bernama Adrian dan istrinya Sophie yang menjadi ilustrator dari novelnya. Karena mereka berdua ingin mendapatkan inspirasi cerita horor berdasarkan pengalaman sendiri, mereka berdua pun pergi ke satu rumah yang jauh dari keramaian. Rumah tadi pun berada di tengah ladang kentang Bandung. Namun demi mendapatkan cerita horor, mereka pun harus menghadapi berbagai pengalaman horor yang mereka tak duga. Seperti bau kentang yang menyengat, tangisan anak yang tak terlihat. Berdasarkan mitos yang beredar, warga kerap mencium bau kentang yang menyengat setiap kali lewat rumah ini. Rumornya dulu ada seorang anak kecil berkebangsaan Belanda yang masuk ke dalam kuali kentang dan meninggal tanpa orang tahu. Rekomendasi film komedi judulnya Game Night, ceritakan tentang sekelompok teman yang selalu bertemu untuk kegiatan rutin bernama Game Night. Suatu hari mereka ada permainan baru. Permainannya, salah satu dari mereka diculik, dan mereka harus mencari tahu di mana teman mereka yang terculik itu. Masalahnya mereka malah terjerat di sebuah misteri ketika salah satu kakak teman mereka ternyata diculik oleh sekelompok gangster beneran. Awalnya mereka berpikir kalau ini adalah sebuah game, makanya mereka tuh tidak menghubungi polisi dan mencoba memecahkannya sendirian. Film Disney terbaru tentang manusia setengah ikan. Film terbaru Disney yang berjudul Luca menceritakan tentang monster laut yang bisa berubah menjadi manusia ketika di darat. Film Luca ini bercerita tentang petualangan dan persahabatan antara Luca dan Alberto. Mereka berdua adalah manusia ikan yang berkelana di tengah manusia. Film animasi Luca ini lucu dan seru banget buat ditonton. Nonton preview film Luca di YouTube Angelin Kartika, linknya on bio ya. Film ini sempat viral di TikTok, Ayla, The Daughter of War, diangkat dari kisah nyata seorang sersan Turki dan anak perempuan yang diangkatnya. Sulaiman adalah seorang tentara Turki yang aktif di tahun 1950. Sulaiman ikut tugas dalam negara perang Korea. Di garis depan perang, Sulaiman bertemu dengan sesuatu yang dia tidak sangka akan hadapi. Itu adalah seorang anak perempuan yang dia selamatkan dan dia bawa kembali ke markas. Anak perempuan ini pun menjadi kesayangan pasukan Turki, dan dia memanggil perempuan ini dengan sebutan Ayla yang artinya bulan. Guys, film ini adalah film pemecah rekor box office di China, plus yang mainin Andy Lau. Ini bercerita tentang seorang polisi yang sangat disegani oleh rekannya karena dia adalah seorang ahli bom. Tapi karena suatu ledakan, Sing Fung pun kehilangan kakinya dan memutuskan untuk keluar dari kepolisian. Pun akhirnya bergabung dengan suatu kelompok teroris bernama Vendetta. 1 hari setelah bergabung di organisasi ini, Sing Fung terkena ledakan di hotel. Ingat, dia adalah ahli bom, berada di TKP, dan dia ketahuan adalah anggota dari kelompok Vendetta. Sing Fung pun dicurigai sebagai dalang dari bom ini. Nah, bagaimana kasus penyelidikan ini dan siapa sebenarnya dalang di balik bom ini? Judul filmnya Shockwave 2 dan kalian bisa nonton di aplikasi Klik Film.